Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Firmansyah dari jurusan Manajemen dengan kode kelas 031 SMJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kepada kalian semua ilmu tentang etika dan hukum bisnis. Yang saya ambil di sini ialah tentang haki, teman-teman. Nah, kalian semua udah pada tahu belum nih tentang yang namanya haki atau hak kekayaan intelektual? Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama yang namanya haki, teman-teman. Nah, mungkin kalian udah nggak asing ya dengan kata-kata haki ini atau hak kekayaan intelektual. Haki ini jadi semisal kalian itu membuat desain atau arsitektur gambar tertentu. Nah, kalian ingin mengklaim bahwa itu milik kalian. Jadi, kalian harus membuat lisensi atau hak kekayaan intelektual atau hak cipta. Nah, supaya apa teman-teman? Semisal ada orang lain atau netizen yang tiba-tiba mengupload karya teman-teman tanpa sepengetahuan atau izin dari teman-teman, itu kalian punya hak atas gambar tersebut. Nah, misal teman-teman upload gambar karya, misal teman-teman ngedraw anime, misal dari anime One Punch Man. Kalian itu udah ngedraw capek-capek, ya kan, udah berjam-jam, tiba-tiba diambil sama orang dengan akun anonimus. Nah, sedangkan teman-teman di situ nggak menyertai watermark atau hak cipta atas gambar teman-teman itu. Jadi gambar kalian istilah gampangnya mudah dicolong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu salah satu fungsi dari haki tersebut, teman-teman. Nah, kebayangkan kalian udah ngegambar capek-capek, terus kalian udah nuangin waktu capek-capek untuk menggambar sesuatu atau buat sesuatu, tiba-tiba gambar kalian itu dicolong tanpa sepengetahuan atau izin dari teman-teman. Nah, begitu. Nah, tadi kan saya udah menerangkan penjelasan beserta contoh yang sesimpel mungkin ya, teman-teman. Intinya, ini karya saya. Kamu nggak boleh asal nyomot karya milik saya, karena itu sudah berlisensi. Nah, selanjutnya itu ada berbagai macam jenis-jenis haki, teman-teman. Nah, jenis-jenisnya itu ada banyak, teman-teman. Yang pertama itu ada hak cipta. Nih, hak cipta nih yang paling sering kita temui kayak di buku, di film, di lagu. Yang paling sering kita temui di lagu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada hak paten. Kalau hak paten itu, teman-teman, kalian semisal punya teknologi atau menemukan teknologi baru, kalian boleh tuh mematenkan atas produk kalian. Semisal, saya kasih contoh, kalian itu owner Tesla. Nah, kalian mau membuat paten atas hak Tesla tersebut. Nah, kalian boleh tuh mengajukan hak paten. Terusnya itu ada hak merek, teman-teman. Nah, merek ini biasanya itu terpampang di logo, kayak logo baju atau desain. Nih, kayak semisal contoh Unpam. Ini Unpam kan berarti punya hak merek atas logo tersebut, teman-teman. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu ada desain industri. Nah, desain industri ini biasanya terpampang ke produk-produk yang tergolong estetik, teman-teman, atau memiliki nilai lah istilahnya. Yang terakhir ini ada rahasia dagang, teman-teman. Biasanya ini hak kekayaan atas resep rahasia milik perusahaan etnis kuliner. Nah, misal contoh saya mau buka makanan mie pedes. Nah, berarti kan sebelumnya Gacuan itu udah mendaftarkan resep mereka di hak kekayaan intelektual sebagai resep Gacuan. Nah, kalau saya mengikuti resep mereka, berarti saya menyalahi aturan haki. Nah, emang haki sepenting apa sih? Haki ini penting ya, teman-teman. Misal kalian punya suatu karya dan kalian masa rela sih karya kalian itu dicolong secara cuma-cuma oleh orang lain gitu. Nah, fungsinya haki ini di sini untuk melindungi karya teman-teman. Nah, kalian itu bisa mengadu bahwa karya teman itu dicolong oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian bakal dapat perlindungan hukum dan karya kalian itu bisa dapat lisensi atau royalti juga, teman-teman. Nah,
itu karya kalian tuh bukan cuma aman, tapi kalian juga dapat cuan dari situ. Nah, jadi itu double keuntungannya. Gitu menurut saya. Misal kalian ada yang bertanya nih, Haki itu untuk perusahaan-perusahaan besar doang atau enggak sih yuk? Enggak teman-teman, jadi Haki itu bisa untuk UMKM atau pedagang-pedagang kecil yang ingin mempatenkan atau mengklaim bahwa itu karya milik dia. Nah, jadi nggak cuma perusahaan besar aja yang bisa mengurus hak kekayaan intelektual, UMKM juga bisa teman-teman. Justru UMKM itu didukung agar selalu mengklaim hak kekayaan intelektual dia supaya tidak dicolong oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, di sini saya kasih satu contoh kasus nyata tentang penyalahgunaan hak kekayaan intelektual teman-teman. Contoh dari kasus kemarin itu Willy Salim bagi-bagi iPhone ke Arafah kalau nggak salah ya, bocah. Nah, jadi dia itu mengklaim bahwa gambar lukisan dia yang menggambar muka Willy Salim itu punya dia. Berarti kan dia mengklaim bahwa itu punya dia karyanya. Nah, padahal kejadian aslinya itu tuh gambar salah satu seorang TikToker. Dia itu pelukis. Nah, ini nama akunnya. Nah, itu kan dia gambar itu lama ya teman-teman. Nah, terus tiba-tiba dia diklaim, gambarnya itu diklaim. Nah, alhasil yang dapat iPhone itu si Arafahnya. Nah, dari situ netizen banyak yang menghujat si Arafah karena dia menyalahgunakan hak kekayaan intelektual. Dia menjiplak atau mengambil karya milik orang lain dengan mengambil keuntungan sendiri, dan dia dapat iPhone sedangkan si Julian Art-nya waktu itu belum dapat hadiah sama sekali gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya ingin mengingatkan lagi buat teman-teman yang ilustrator atau punya suatu karya, tolonglah teman-teman ini daftarkan karya kalian, mempunyai hak cipta atas karya kalian sendiri gitu teman-teman, supaya nggak diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Itu saja pesan saya untuk teman-teman sekalian. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.